Halo sahabat Buleleng, sudah ada yang tahu kambing etawa? Kambing yang berasal dari India ini menghasilkan susu yang tentunya banyak, memiliki manfaat. Di Buleleng sendiri terdapat peternak kambing etawa, Iwayan Wardana asal desa Sepang, Kecamatan Busungbiung, Buleleng. Bagaimana sih pengolahan bisnis kambing etawa Pak Wahyan? Yuk kita cek. Nama saya Iwayan Wardana dari Desa Sepang, Kecamatan Busungbiung. Saya bergerak di usaha integrasi perkebunan kopi dengan peternakan kambing yang sudah kita lakukan dari tahun 2000 mengawali. Awalnya kita adalah usaha kopi. Nah, setelah itu kita tahun 2006 kita baru mencoba untuk peternak kambing dari 1 ekor. Kemudian kita lanjutkan kembali menjadi usaha Bali Etawa Farm, dan pada saat ini kita memelihara kambing 40 ekor. Kita memelihara kambing karena penghasilan di peternakan kambing itu adalah cukup banyak. Kenapa begitu? Karena penghasilan peternak kambing itu ada yang utama dan ada ikutannya. Yang utama itu adalah daging dan susu, kemudian yang ikutannya itu adalah kotoran padat dan kotoran cairnya, biourinnya. Susu kambing tadi dapat kita manfaatkan sebagai susu segar, bahan pangan dan bahan non pangan. Nah, kalau bahan pangan sendiri itu ada susu segar dan ada susu olahan berupa kefir, yogurt, dan yang lainnya seperti kerupuk, ada steak, ada permen, itu untuk yang dipangan. Kalau yang non pangan kita ada sampo, ada sabun, ada hand body. Kalau susu segar kita mengawali dari pemerahan. Pemerahan itu kita lakukan sesuai dengan prosedur, yaitu jam 6 sampai jam 7 pagi, terus kemudian sorenya itu jam 4 sampai jam 5. Nah, itu setelah itu kita saring apa yang kita perah itu. Setelah penyaringan kita sesuai dengan customer, kalau tidak perlu dipasteurisasi kita langsung masuk ke freezer. Kalau umur kambing yang bisa diperah atau yang bagus diperah itu adalah yang sudah beranak sekali, dalam artian itu sekitaran umurnya 1,5 tahun baru kita perah. Kalau proses pembuatan sabun sendiri sama dengan pembuatan yang lain, karena proses sabun itu membutuhkan kualitas yang baik. Setelah ada pemerahan susu, kita masuk ke freezer, kita ambil untuk pengolahan sabunnya. Di dalam pengolahan sabun sendiri kita ada yang namanya bahan dan alat. Bahan yang kita gunakan yaitu susu kambing, kemudian ada natrium oksida, kemudian ada lemak. Lemak itu ada lemak coklat, kemudian ada yang dari minyak di sini minyak sawit atau minyak kelapa. Kemudian alatnya itu sendiri, apabila kita memakai handmade itu kita menggunakan alat sederhana, ada pengaduknya, ada pancinya, ada pemanasnya, ada kompornya, itu alat. Nah, kemudian proses pembuatannya sendiri itu kita ada 2 proses, yang satu proses panas dan proses dingin. Proses yang kita lakukan di sini, yang sering kita lakukan adalah proses dingin, yaitu pertama kita pencampuran pencampuran air dengan natrium oksida, yang mana setelah air dan natrium oksida dicampur dia akan suhunya naik. Kemudian kita juga memanaskan minyak kita panaskan. Nah, setelah minyak kita panaskan dan campuran layer ini kita buat suhu yang sama, suhu ruangan, baru kita campur menjadi satu dan kita aduk. Setelah kita aduk mau stres itu kita campur dengan susu kambing. Setelah mengental, setelah kris, baru kita cetak sesuai dengan cetakan yang kita inginkan. Kalau penanganan daripada kotorannya sendiri, karena hasil daripada peternakan kambing ini ada limbahnya, limbah padat dan limbah cair tadi. Nah, limbah padat ini kita olah lebih lanjut dengan fermentasi, kemudian fermentasi kita olah dengan mesin, kita tepung. Setelah itu baru kita pasarkan maupun kita pakai di kebun. Yang cair juga begitu, kita kumpulin, kemudian kita fermentasi, setelah itu baru kita pasarkan atau kita pakai. Per kambing itu 1 kilo ya. Ada 40, dia menghasilkan dah 1 kilo ya, jadi sekitar 40 kilo. Kalau kencing itu kan kadang-kadang kalau limbah padatnya kita gini agak telat ngambil, kencingnya akan berkurang dia. Paling tidak stabil dia di dalam 1 sampai 3 liter itu paling tidak dia 2 liter kita dapat.
Kalau omset keuntungan kita secara bersih per bulan itu berfluktuasi, tetapi di rata-rata itu adalah 10 sampai 15 juta itu. Kalau kita pemasaran digitalnya, dari dulu kita memang menggunakan, awalnya itu adalah Facebook, kemudian kita setelah dibina melalui Kim Bali Sariwangi pada tahun 2012, itu kita coba membuat satu blog yang didampingi oleh Kominfo, Kim Bali Sariwanginya. Kemudian kita juga mengembangkan untuk berikutnya itu melalui WA, melalui Instagram. Terakhir kita juga membuat website, yaitu Bali Etawa Farm. Baru-baru ini kita ada prabayar, itu kita bayar 600.000. Kemudian dari tenaga kerja sehari-hari itu adalah 4 orang yang bekerja, karena di produksi kosmetik, kemudian di pengolahan limbahnya, dan di budidaya ini, itu yang kerja sehari-hari. Dan kita juga di dalam pengumpulan bahan baku, itu kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang lain, baik ada yang ada di Desa Sepang maupun di luar Desa Sepang. Kalau dukungan pemerintah sangat respon ya, karena dari pemerintah, dari Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Koperasi, kemudian juga dalam pembuatan blog ada Kominfo, ada dari PMD. Jadi semua mendukung kegiatan kita. Jadi apa ada kelemahannya, kita selalu didukung.